Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم إلى ما أمرت ومن تاب معك ولا تدهر إنه بما تعملون بصير. Quran surat Hud ayat 112. Maka engkau harus selalu tegak dalam suatu kebenaran sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, dan juga selalu bersama dengan orang-orang yang taubat. Tapi ingatlah, kata Allah, wala tataghaw, kalian ini jangan terlalu berlebih-lebihan dalam berbuat kejahatan, kemaksiatan. Jangan terlalu suka bermain perempuan, jangan terlalu suka judi, jangan terlalu suka mabuk-mabukan, jangan terlalu suka menipu orang. Janganlah engkau terlalu melampaui batas dalam berbuat kesalahan. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah itu Maha melihat apa yang telah kalian lakukan. Orang Jawa bilang Gusti Allah boten sari. Quran surat Hud ayat 112. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah ini memerintahkan kepada kita selalu untuk hidup istiqomah. Istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam taat kita kepada Allah. Sungguhnya istiqomah ini adalah merupakan hal besar yang sulit untuk dilakukan. Ini adalah berat kalau kita mau menjalaninya. Kenapa rupanya istiqomah seorang harus selalu senantiasa kontinuitas, dia tak pernah harus berhenti, harus selalu dilakukan. Tak boleh hanya karena hatinya mood, menunggu dia mood, itu bukan bagian dari istiqomah. Ada orang yang dia mau sholat, kalau mood baru sholat, hatinya mood baru dia baca Quran, hatinya mood baru dia mau infak, hatinya mood baru dia mau beramal sholat, mau mengalah kepada saudaranya yang lain. Menunggu hatinya mood. Maka ini bukanlah bagian dari istiqomah, karena istiqomah ini sangatlah berat. Bahkan Rasul mengakui, karena surat Hud ayat 112 itulah Rasul memikirkannya. Beliau mengakui, aku pusing sampai akhirnya keluarlah ubanku itu gara-gara surat Hud ayat 112. Itu pengakuan Rasulullah SAW. Ini kaitannya dengan istiqomah. Karena istiqomah ini membutuhkan kekuatan mental, persiapan rohani yang memenuhi, karena seorang itu dituntut untuk melakukannya secara kontinu dan selalu tak berhenti meskipun dalam keadaan apapun. Dari sinilah akhirnya kita bisa melihat, karena sulitnya istiqomah seseorang dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam taat kepada Allah itulah. Lalu Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengajarkan kepada kita bagaimana caranya seorang itu bisa istiqomah dalam kebaikan. Imam Ghazali mengatakan, yang pertama adalah if'al qalilan faqalilan. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, lakukanlah perbuatan itu sedikit demi sedikit, tidak usah langsung banyak, sedikit demi sedikit tapi tak ada henti. Kalau mau qiyam
qiyamul lail 2 rakaat lah. Tidak usah banyak-banyak. Malam ini 2 rakaat, besok 2 rakaat, besoknya lagi 2 rakaat, begitu terus. Tidak usah banyak-banyak. Jangan lalu 8 rakaat setelahnya itu seminggu enggak sholat. Ini yang kurang bagus. Maka Imam Ghazali dia mengajarkan kepada kita, kalau engkau itu ingin istiqomah hidupmu, yang pertama adalah if'al qalilan fa qalilan, lakukanlah sedikit demi sedikit. Dan memang ini adalah merupakan hal yang disayang oleh Allah. Apa itu? Rasul menyatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul menyatakan ahabbal a'mal ila Allahi adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah dia itu yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit-sedikit. Nah, ini pernyataan Rasul. Jadi Rasul tak pernah bohong. Maka ikuti sajalah. Insya Allah semuanya akan menjadi baik. Tertata kita ini menjadi orang yang istiqomah. Amin. Allahumma amin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Imam Ghazali kemudian memberikan cara supaya kita ini bisa hidup istiqomah. Yang kedua adalah tahdidul awqat. Bagaimana kita menentukan waktu. Jadi kalau kita ini mau ngaji Quran misalnya, ditentukan kapan kita mau ngaji Quran. Enggak usah nunggu hatinya mood, ditentukan dulu sajalah waktunya. Akhirnya kita menentukan nanti ngaji Quran setelahnya sholat maghrib sampai isya misalnya. Atau majelis taklim, setiap minggu pagi, setiap malam Jumat misalnya. Nah, ini adalah menentukan waktu. Kenapa rupanya? Karena segala sesuatu bisa istiqomah kontinu jika waktunya itu ditentukan. Oleh karena itu Allah itu berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu diwajibkan kepada kita semua, tapi waktunya ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kita mau kontinu, waktu itu harus kita tentukan. Begitulah Imam Ghazali memberikan cara. Kalau kita ini mau hidup bisa istiqomah, yang kedua adalah dengan cara menentukan waktu kita ini untuk berbuat yang baik. Ditentukan waktunya. Lalu kemudian yang ketiga, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita kutip dari Ihya Ulumuddin, kalau engkau ini ingin hidup istiqomah, maka caranya yang ketiga adalah ikhtar shadiqan yahfadhu dinahu. Begitu kutipan dari kitab. Pilihlah temanmu yang bisa menjaga agamanya. Kita ini manusia banyak teman. Kita manusia makhluk sosial zon politikan. Teman kita banyak. Nongkrong di kopi, beli kopi dapat teman. Pergi mancing dapat teman. Pergi datang ke majelis taklim juga dapat teman. Berjamaah juga dapat teman. Maka manusia ini makhluk sosial, banyak teman. Maka di antara banyak teman itu yang terbaik kata Imam Ghazali yang bisa mendukungmu untuk bisa hidup istiqomah, pilihlah yang bisa menjaga agamanya. Ikhtar shadiqan yahfadhu dinahu. Pilihlah teman yang bisa menjaga agamanya. Ada dua teman, yang satu ngajak ke kopi latte, yang satu ngajak ke majelis taklim. Gimana coba yang dipilih? Pilih yang ke majelis taklim dulu, setelah itu baru diajak ke kopi latte. Yang benar begitu, ya kan? Kenapa rupanya pilih yang menjaga agama dulu, barulah kita ke urusan dunia. Ini diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oleh karena itu benar apa yang disampaikan oleh Rasul. Rasul itu menyatakan al-mar'u, seseorang itu adalah ala dini khalili, tergantung agama temannya.
Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Seorang itu bisa dilihat dari temannya siapa. Lihat nih. Dan itu memang benar. Dan ini bukanlah ucapan orang biasa, tapi memang ini disampaikan oleh Rasul kepada kita. Rasul menyatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Manusia itu, orang itu tergantung agama temannya itu apa. Artinya bagaimana? Artinya seorang yang bisa menjaga agamanya. Kalau kita ini berteman dengan orang yang selalu bisa menjaga agamanya, mau tak mau yang kita lakukan dalam setiap hari pasti kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Dari situlah akhirnya kalau sudah kontinu selalu melakukan kebaikan, berteman dengan orang-orang yang baik, maka mau tak mau dengan sendirinya terbentuk istiqomah dalam pribadi kita. Imam Ghazali kita alim. Lalu kemudian yang keempat, Imam Ghazali beliau ini memberitahukan kepada kita, kalau engkau ini ingin hidupmu istiqomah, yang keempat adalah ibad anadz-dzunubi shaghirah. Jauhkanlah diri ini dari dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu memang seperti setetes air. Tapi kalau setetes, lama-lama bisa 1 ember. Jadi kalau seorang ini dosa sedikit dalam tubuh, hari ini 5.000, besok 10.000, besok 15.000, besok 20.000, dibilangnya cuma 20.000 aja kok. Lama-lama kalau sudah penuh, maka tubuh ini penuh dengan dosa. Akhirnya dosa itu lebih besar daripada tubuh kita ini. Maka ini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, kalau engkau ingin istiqomah, maka hindarilah dosa-dosa kecil itu. Kalau dosa kecil itu terhindari, maka amanlah tubuh ini. Dan pada akhirnya juga akan bisa hidup istiqomah dalam kebaikan. Karena yang kecil-kecil yang buruk tidak dilakukan. Begitu. Oleh karena itu, inilah yang diajarkan kepada kita oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita mengakui memang bahwa istiqomah itu adalah satu hal yang sulit untuk dilakukan seseorang, karena membutuhkan kontinuitas. Kontinuitas itulah yang membuat manusia ini enggan untuk melakukan. Padahal sesungguhnya kalau sudah dilakukan terbiasa, lama-lama tidak menjadi beban dalam hidup ini. Dari situlah orang ini mendapatkan keuntungannya hidup istiqomah. Apa keuntungannya? Hidup istiqomah, keuntungannya orang itu tenang. Orang kalau sudah tenang, dia melakukan sesuatu itu yang baik, itu terasa ringan. Karena sudah biasa dilakukan, maka akhirnya tak terasa lagi seperti yang melakukan hal yang berat. Coba kalau kita ini tak pernah melakukan hal yang baik, sekali aja melakukan hal yang baik, rasanya itu berat sekali. Rasanya itu enggan, rasanya tak mau. Kenapa rupanya? Karena dia ini merasa sudah berat terlebih dahulu. Tapi kalau sudah terbiasa melakukan kebaikan itu, maka melakukannya pun jadi ringan. Maka di antara keuntungannya menjadikan hidupnya itu tenang. Kalau sudah hidupnya tenang, hidupnya pun mulai disiplin dengan kebaikan dengan sendirinya. Kalau sudah disiplin, maka disitulah Allah datang kasih sayangnya dan dijanjikan kepadanya itu surga. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Apa terakhir kalinya? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan diberikan kita kabar gembira bahwa yang istiqomah hidupnya itu diberikan surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitulah kiranya yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran surat Hud ayat 112. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita ucapkan rasa syukur ini dengan ucapan
Alhamdulillahirabbil alamin. Diberi kita sehat, jasmani sehat, rohani sehat. Nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah iman. Segala sesuatu itu kalau enggak ada iman tak akan ada rasanya. Kita bekerja keras, dapat rezeki banyak, kalau tak ada iman tak akan ada rasanya. Kau diberikan kenikmatan oleh Allah, kemuliaan, kau dihormati anakmu, istrimu, saudaramu, ponakanmu, semuanya. Kalau tak ada iman maka tak akan bisa ada rasanya. Kau berjuang, berjihad, kau beramal. Ada yang beramal memperjuangkan Islam semampunya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi pejuang di masjid, ada yang suka di kegiatan sosial, bakti sosial dan sebagainya. Tapi kalau tak ada iman maka tak ada rasanya. Karena itulah nikmat terbesar dalam hidup ini adalah iman yang diberikan oleh Allah dalam hati. Kemudian salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membicarakan Khalifah dinasti Ummah Fatimiyah yang kedua. Khalifah dinasti Fatimiyah yang kedua yaitu Al-Qaim bi Amrillah, artinya orang yang menegakkan perintah Allah. Setelah wafatnya Khalifah yang pertama Ubaidillah Al-Mahdi pada tahun 934, maka kemudian dibaiatlah putranya yang bernama Al-Qaim bi Amrillah. Sebelum beliau ini wafat, beliau berpesan kepada anak-anaknya. Apa pesannya? Nak, kalau kau nanti menjadi pemimpin, nak, maka pimpinlah negara itu dengan ilmu. Jangan kau pimpin dengan egomu. Dalam kitab disebutkan sifatul ananiyah, itu namanya ego. Jadi kalau kita ini memimpin suatu dengan ilmu, ternyata hidup dengan ilmu itu sifatnya objektif, Pak. Kenapa objektif? Karena ilmu itu bisa diriset. Ilmu sifatnya real. Ilmu bisa dihitung dengan jari, bisa diraba dengan akal. Makanya kalau orang bilang warnanya coklat, maka bapak ini pergi ke Jakarta, tanya orang di sana warnanya juga coklat. Pergi ke Malaysia, tanya orang warnanya juga masih coklat. Pergi ke Saudi sana Arabia, orang sana juga bilang warnanya coklat. Kenapa rupanya? Karena dia ilmu pengetahuan. Jadi objektifnya ada. Tapi kalau seorang itu memimpin dengan egonya, maka ego itu sifatnya subjektif. Boleh jadi dia mengatakan baik karena hanya dirinya ini punya kepentingan. Setelahnya itu dia tak akan mengatakan baik lagi. Dan egosentris itu sifatnya hanya sebentar. Ketika dia berkepentingan baik, ketika sudah tidak berkepentingan sudah enggak baik. Makanya berpesanlah dia Ubaidillah Al-Mahdi itu, isi pesannya adalah, nah, kalau engkau nanti jadi pemimpin, nah, kau pimpin rakyatmu itu, pimpinlah dengan ilmu, jangan kau pimpin dengan ego. Ini pesannya. Lalu yang kedua pesannya adalah, kalian janganlah berebut tahta, tapi berebutlah pahala. Ini artinya janganlah kita ini hanya sebatas jabatan, karena jabatan semuanya ada waktunya. Saatnya selesai waktunya, maka selesailah orang itu. Kalau menjabat lama-lama, saya yakin orang lain pun gak suka. Kenapa rupanya? Karena tidak juga bisa manusia itu konsentrasi lama-lama. Pastilah suatu waktu dia lelah dan harus berganti pada yang lain. Tidak ada ceritanya orang yang menjabat lama lalu bisa istiqomah, tidak.
pasti suatu waktu akan goyah. Kalau sudah goyah, sesungguhnya dia itu harus diganti karena dia sudah jenuh. Ibarat kurva ekonomi sudah naik ujung sana, mau tak mau dia mesti harus turun kembali ke bawah. Tak mungkin dia naik lagi, tak mungkin, karena memang qadarullah itu sunatullah. Ada sesuatu yang naik dan juga pasti ada yang turun. Maka di Al-Quran Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi kalau ada orang yang naik turun jabatan itu biasa. Kenapa rupanya? Dan memang harus berganti, asimilasi, harus ada penyegaran. Orang bilang. Makanya berpesanlah Ubaidillah al-Mahdina, jangan engkau berebut tahta, tapi berebutlah pahala. Kalau sudah pahala berarti fastabiqul khairat. Kalau sudah pahala artinya kita ini hanya disuruh untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Ini pesannya seorang khalifah dan juga ulama. Kalau orang bilang ada ulama jadi khalifah biasa, tapi kalau umarok mohon maaf ini, umarok mau jadi ulama kan bahaya, harus ngaji dari awal, ya kan? Kalau ulama jadi umarok bisa, tapi kalau umarok mau jadi ulama, lah ini yang susah karena harus mengaji dari awal, harus belajar lagi dari awal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu dibaiatlah al-qaim bi amrillah ini, dibaiat dia menjadi khalifah yang kedua dinasti Fatimiyah. Dia menjadi khalifah selama 12 tahun, di tahun 934 sampai 946. Jadi 12 tahun dia menjadi khalifah. Dia ini punya karakter yang istimewa. Karakternya orangnya tegas, berprinsip dan tidak mudah digoyahkan. Jadi susah kalau dikasih masukan. Gampangannya kalau ada lurah, kemudian warganya bilang, Pak Lurah, tolong buatkan jalan tol dong depan rumah saya. Gitu, misalnya ini ada yang usul. Pak Lurah itu menjawab, Pak, maaf Pak, kampung kita ini kan bukan ibu kota Qatar. Mesti begitu jawabnya, karena memang dia gak bisa digoyah pikirannya. Nah ini karakternya seperti itulah kalau kita ini menggambarkan. Jadi dia ini orangnya tegas, berprinsip, punya visinya tinggi, ingin daulah Islamiyah Fatimiyah itu menjadi negara yang kuat maju berdasarkan Islam. Sehingga akhirnya kalau dia dicibir, dibiarin. Kalau dia dikritik, masa bodoh. Kalau dia ini ada usulan-usulan pedas, dia biasa saja. Inilah karakternya, ini menjadi orang yang tegas itu seperti itu. Oleh karena itu di dalam kitab Al-Maqrizi dijelaskan kalau seseorang yang tegas itu seperti Al-Qaim bi amrillah itu, maka kelebihannya dia itu memiliki sifat yang adil. Jadi kalau orang yang tegas itu biasanya sifatnya adil. Jadi pemimpin kalau yang kuat prinsip biasanya dia itu adil. Maka dari sinilah hukum-hukum itu ditegakkannya. Ini nggak boleh potong. Maka pada saat itu banyak yang korupsi ditangkap, kemudian diadili, kemudian disuruh mengembalikan hartanya itu kepada negara kembali pada masa Al-Qaim bi amrillah. Tapi kejadian ini ternyata tidak hanya terjadi di Al-Qaim bi amrillah saja, sebelumnya zaman Nabi pun sama. Kalau urusan adil itu kan berat. Adil itu kan tidak boleh belat sebelah, tidak boleh yang satu ringan, yang satu berat. Maka adil ini harus dirasakan semuanya. Sedangkan orang yang adil musuhnya adalah orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Oleh karena itu bersikap adil itu bagian dari jihadnya seorang pemimpin. Ini orang yang kadang lupa. Jadi bersikap adil itu adalah bagian dari jihadnya seorang pemimpin.
Karena ketika dia melakukan keadilan, tentu yang memusuhi adalah orang-orang yang suka berbuat kezaliman. Pasti di negara kita pun saya kira sama. Zaman Nabi dulu ketika mau menegakkan hukum, itu juga berat seperti nyambut bambu dari ujung. Suatu hari seorang wanita dari Bani Makhzumiyah namanya Fatimah bintil Aswad. Seorang perempuan ini adalah golongan bangsawan kelas istimewa. Karena dia ini saudaranya Abu Jahal, Khalid bin Walid, itu dari Bani Makhzum. Dia mencuri perhiasan, tertangkap, terbukti, diadili. Hukumnya harus dipotong tangan. Rasul harus memotong tangannya. Gegerlah para sahabat itu lalu bilang, Rasul, tolonglah Rasul untuk yang ini enggak usah dihukum. Sudahlah, lepaskan saja ya Rasul. Nabi bertanya, kenapa memang? Dijawab para sahabat, dia ini adalah dari Bani Makhzum ya Rasul. Kalau saudara-saudara mereka ini marah karena saudaranya diadili, dipotong tangannya, tentu terjadilah pertumpahan darah dan kita bisa mati semua, hancur semua, berantakan semua, masalah jadi besar, Islam ini boleh nanti tumbang. Apa Rasul bilang? Insya Allah tidak, karena ini memang sudah menjadi hukum, maka harus ditegakkan. Para sahabat ini galau, khawatir nanti kalau keluarganya Fatimah bintil Aswad nanti menyerang kepada mereka, lalu terjadi pertempuran darah tak bisa terelakkan. Ini mereka khawatir. Sampai akhirnya Rasul mengatakan, Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarafat laqattu yadayha. Begitu Rasul menjawab, kalau Fatimah ada anakku saja dia mencuri, kata Rasul ini, laqattu yadayha, aku akan memotong tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi kalau ini yang dilakukan oleh Rasul, akhirnya apa yang terjadi? Dipotonglah tangannya Fatimah binti Aswad, dipotong tangannya. Tapi setelahnya itu didoakan oleh Rasul, kau nanti akan menjadi wanita yang solehah. Ternyata betul, setelahnya dipotong tangannya justru dia semakin alim, dia semakin solehah, semakin perbuatannya bagus, semakin banyak berkumpul dengan kaum muslimin. Pada akhirnya ia pun menjadi wanita baik-baik. Ini cerita Rasulullah menegakkan hukum di tengah masyarakat. Ternyata keadilan itu harus ditegakkan, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh yang satu ringan, yang satu berat. Kenapa rupanya? Karena namanya keadilan itu harus dirasakan sama-sama, dirasakan nikmatnya bersama-sama. Itulah bentuk keadilan. Tapi Rasulullah ini juga di rumah tangga juga sama. Apakah Rasul juga menegakkan keadilannya di rumah tangga? Iya, Rasul juga menegakkan keadilan di rumah tangga. Istri Rasul kan banyak. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Pak terserah pilih yang mana. Jadi di antara 11 itu atau 9 itu tentu Rasul membuat schedule, jadwal bergilir ini. Oh, hari Minggu Aisyah itu, nanti besok Senin pindah ke Hafsah, nanti Selasa pindah ke Sofia, nanti Rabu pindah ke Maimunah, Kamis nanti ke Ummah Habibah. Begitu berputar terus. Kenapa? Istrinya banyak. Sampai akhirnya Rasul menyatakan, man kana lahu imra'atani, siapa yang punya istri 2 atau bahkan lebih, bahasa kita itu begitu. Famala ila ahadihima, namun dia hanya cenderung salah satu, hanya merhatikan salah satu, punya istri 2, 3, yang diperhatikan cuma satu, yang muda misalkan, yang tua mah, yang
nama tua, ya kan, biarin. Apa nanti yang akan terjadi? Ja'a yaumal qiyamati, nanti datang di hari kiamat, wasiquhu ma'ilun, jalannya miring-miring, Pak. Jadi kalau bapak sekarang di dunia ini istrinya masih satu, jalannya sudah rada miring. Kalau bapak kawin lagi nambah 2, di akhirat bisa miring 2 kali. Ini bahaya. Kenapa? Karena Rasul menyatakan itu. Di akhirat maka apa yang terjadi? Ja'a yaumal qiyamati wasiquhu ma'ilun, jalannya sambil miring. Maka Rasulullah ini adil dimanapun beliau ini berada. Baik di tengah masyarakatnya, adil juga Rasulullah itu di dalam keluarganya. Begitulah yang dilakukan oleh khalifah yang kedua Bani Fatimiyah itu, Al-Qaim bi amrillah. Dia pun adil terhadap rakyatnya. Dia pun tak mau berat sebelah. Dia selalu melaksanakan hukum itu sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang benar, sehingga akan terjadilah suatu terbentuk negara yang baik. Tak hanya di situ saja, Al-Qaim bi amrillah ini, dia adalah seorang khalifah yang menegakkan keadilan. Dia mendistribusikan uang pajak itu pada tempatnya. Jadi pajak itu hanya diambil hanya untuk kebutuhan rakyat. Selain itu dia tak mau. Itu dulu yang pernah dilakukan oleh ayahnya Ubaidillah Al-Mahdi. Dia pun melakukan hal yang sama. Dia hanya mengeluarkan uang negara hanya untuk kebutuhan rakyat. Selain itu dia tak mau mengeluarkan uang. Kenapa rupanya? Karena banyak di daerah-daerah itu kepala daerah yang langsung mengambil pungutan-pungutan liar dari rakyat. Akhirnya dia melakukan itu. Kalau kita melihat kejadian ini, zaman dulu sahabat itu ada yang mengambil zakat sampai 2 kali, Pak. Habis ngambil zakat, datang lagi ngambil lagi. Habis ngambil lagi, selang berapa waktu datang ngambil lagi. Akhirnya laporan itu sampai kepada Rasul. Rasul, ada si fulan yang dia kalau sudah ambil zakat dia pulang, habis uang di rumah datang ambil lagi ke Baitul Mal, ya Rasul. Apakah seperti ini dibolehkan, ya Rasul? Ini sahabat kelasnya nih, ya kan? Bukan manusia biasa. Maka Rasul pun menjawab, itu tidak baik. Itu tidak baik. Kalau mengambil haruslah sekali saja. Setelahnya itu biarlah yang lain gantian untuk mengambilnya. Kalau dia kesulitan silahkan bekerja, kesulitan silahkan berdoa. Nanti dia bekerja dan berdoa maka Allah akan memberinya. Begitulah Rasul itu. Sampai kemudian Rasul memanggil sahabat itu, dan Rasul pun mengatakan yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi kalau Bapak sering dengar hadis itu, sesungguhnya ceritanya seperti itu awalnya. Oleh karena itu kalau kita ini biasanya motong daging kurban, kok ada yang ambil sekali saja, jangan datang lagi minta lagi. Nanti 2 kali, 3 kali, bansos juga sama. Karena dulu kejadian itu sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah. Ditegurlah sahabat itu, jangan seperti itu. Sekali sajalah cukup. Karena yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi boleh, tapi jangan berkali-kali. Ini pernah kejadian itu pada zaman Rasul. Maka harus didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada bansos haruslah tepat sasaran. Kalau ada pajak haruslah tepat sasaran, maka rakyat sejahtera. Kalau ada proyek-proyek publik, maka haruslah tepat sasaran. Kalau ada subsidi haruslah tepat sasaran. Kenapa? Rakyat akan sejahtera. Kalau semuanya itu tidak tepat sasaran, rakyat kecewa. Kalau sudah rakyat kecewa, maka tak ada lagi kepercayaan kepada negara.
Kalau sudah begitu maka ekonomi pun akan hancur, ekonomi akan berantakan. Apa yang terjadi? Yang miskin pasti semakin kurus tubuhnya, yang kaya pasti akan semakin gendut. Kenapa rupanya? Itulah kehidupan itu. Biasanya orang ini cenderung kalau ngasih bantuan malah bantuan kepada orang kaya, sehingga harusnya si miskin ini akhirnya seperti orang yang hidup di tempat pengasingan. Jadi orang kalau sudah miskin susah dijauhi, itu seperti orang yang hidup di pengasingan padahal dia hidup di negaranya sendiri. Sungguhnya dialah yang memiliki tanah air ini, bumi, air, lautan, sumber daya alam, kekayaan alam, semuanya ini seharusnya bagian dari miliknya. Tapi justru dia ini seperti orang yang asing di bumi ini. Di negaranya sendiri dia seperti orang asing. Maka Allah itu menggambarkan dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah engkau ini karena benci kepada seseorang lalu kau tak bisa berbuat adil kepadanya. Ini yang jadi masalah. Jadi seorang itu berbuat adil karena dia teman dekat, dia berbuat adil karena dia kemarin teman saya satu komite, dia kemarin satu ormas, maka dia berbuat adil. Tapi terhadap yang lain ternyata dia tidak mau melakukan, karena dia benci pada satu ormas lalu dia mengatakan itu semua sesat. Kemudian karena dia benci kepada satu golongan lalu dia mengatakan itu semuanya orang ahli neraka dan sebagainya. Ini adalah tidak baik. Kenapa rupanya? Karena adil itu adalah kepada siapapun. Dulu Rasulullah itu ketika Fathu Mekah, Rasul itu kan sebelum diusir dari Mekah itu kan dibenci-benci, disakiti, disiksa. Bahkan Rasulullah itu mau dibunuh. Namun ketika datang Rasulullah Fathu Mekah, mereka datang kepada Rasulullah, Muhammad, ini saatnya kalau engkau mau balas dendamlah. Kalian ini lebih kuat, Muhammad dan kaum muslimin, kami sudah lemah. Kalau engkau hari ini mau menghancurkan Mekah, maka hancurlah Mekah hari ini, silahkan. Apa kata Rasul? Idhabu, pergilah kalian, kalian wantaliku, dan bebaslah kalian semaunya. Tak ada yang akan menyiksamu, tak ada yang akan membalas dendam kepadamu. Begitulah Rasulullah itu. Jadi kalau kita ini mau berbuat adil, tak harus orang itu dekat dengan kita, baik dengan kita, kawan dengan kita, tidak. Kita kalau berbuat adil dengan orang yang kita yang awalnya tak suka pun, kalau adil juga harus berbuat adil. Maka Allah itu menggambarkan dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Itulah Allah yang memberikan gambaran yang jelas kepada kita. Janganlah karena engkau benci kepada kaum, kepada seorang, kepada golongan, atau kepada siapapun, lalu kemudian kau ini tak berbuat adil kepadanya. Nah, ini ajaran buat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Al-Qaim ini sifatnya tegas. Jadi karena tegasnya inilah sesungguhnya ia ini sayang kepada rakyatnya. Ia ingin melindungi, khawatir nanti rakyatnya ini ada yang mengganggu, sehingga jangan sampailah antara rakyat dengan pimpinan itu ada jurang pemisah, sehingga rakyat ini sulit dia mau curhat, mau mencurahkan perasaan aja susah. Akhirnya yang ia bisa mencurahkan perasaan hanya di grup WA masjid. Dia cerita, oh menteri ini enggak bagus, negara harusnya seperti ini, ya kan? Kenapa rupanya? Karena ia ini mau curhat kepada pemimpin bangsa ini tak sampai. Karena ternyata ada sekat yang memisahkan. Makanya wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jadi harus sayanglah dia ini kepada rakyatnya ini. Supaya apa? Supaya tak ada jarak antara
rakyat dengan pemimpin itu. Oleh karena itu kasih sayang itu nampak ketika rakyat itu sejahtera. Kasih sayang ketika nampak rakyat senyum, tak ada masalah satu sama yang lain, rukun, maka nampaklah kasih sayang. Itulah yang dilakukan oleh Al-Qaim bi Amrillah di Daulah Fatimiyah Al-Islamiyah. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah, kita ini masih ingat ada kalimat man asbaha minkum, yakni man asbaha minkum fi syirbihi, orang itu dia nampak, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, Rasul ini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Orang itu dia nampak kalau bangun tidurnya terasa aman, senyum, tenang, bangun tidur, itu namanya orang yang merasa terayomi. Ini Rasul nih. Bapak pernah enggak kayak gitu? Bangun tidur lalu senyum, bangun tidur enggak cemberut, berarti artinya sebelum tidur tadi juga senyum, maka bangun tidur pun senyum. Ini Rasul yang mengatakan. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Rasul mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbihi, ketika seorang itu bangun tidur wajahnya sudah senyum menyenangkan, itu artinya hidupnya terayomi. Ini kalimat yang benar. Ini kalimat yang kuat. Kemudian ma'afi fi jasadihi, dilanjutkan oleh Rasul, dia sehat tubuhnya. Orang mana yang tak suka tubuhnya sehat? Semuanya orang mau tubuhnya sehat. Kemudian bangun tidur hidupnya terayomi, tubuhnya sehat. Ini kan semua orang harapannya seperti itu. Coba lihat. Ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini menggambarkan bahwa Al-Qaim dia maunya rakyatnya itu adalah terayomi, tak ada rasa takut, tak ada rasa khawatir, sehingga apapun yang ada di hatinya benaknya bisa tersampaikan pada pemimpin. Curhat mudah, menyampaikan hati, perasaan, usul mudah. Coba kalau negara susah, ada yang kritik saja dia sudah seperti ada yang merontak. Coba kalau negara susah, sudah ada yang laporan saja sedikit aja laporannya, pikirnya sudah ada yang ingin membuat kerusuhan, padahal cuma laporan dikit saja. Tapi kalau negara itu terayomi, makmur rakyatnya, bangun tidur mesti rakyatnya pada senyum. Itulah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Namun dalam perjalanannya tak ada perjalanan yang lurus, tak ada yang mulus. Jalan itu tak selamanya halus, pastilah terkadang ada di situ rintangan, ada batu kerikil, ada di situ lubang. Itulah ceritanya. Nah, dalam perjalanannya Al-Qaim bi Amrillah ini menjadi khalifah, ada pemberontakan. Siapa? Abu Yazid namanya. Ini orang yang selalu mengatasnamakan Islam. Nah, ini kayaknya kok selalu begitu. Memang yang paling mudah itu atas nama agama, mengatasnamakan Islam untuk dakwah Islam. Dia mencari teman, mencari simpatisan. Siapa yang mau datang ke kami, ayo bareng-bareng kita tegakkan li'ila'i kalimatillah bahasanya. Tapi lama-kelamaan akhirnya untuk kepentingan pribadi. Setelahnya kelompoknya banyak mendapatkan anggota, lama-lama membuat kerusuhan, pasar dibakar, ya kan, tempat-tempat umum dirusak. Mereka yang enggak mau ikut kelompoknya dibunuh. Ini yang akhirnya terjadi. Terjadilah pemberontakan Abu Yazid. Kemudian Al-Qaim ini hanya mampu untuk melindungi rakyat. Yang
penting ada kerusuhan dihalau, dia pergi lagi. Ada keributan diademin, lalu pergi lagi, adem lagi, satu lagi datang lagi, begitu seterusnya dan seterusnya sampai akhirnya Al-Qaim ini wafat, digantikan putranya yang bernama Al-Mansur. Dan nanti pada masa Al-Mansur, Abu Yazid ini baru bisa ditumpas. Dan insya Allah Al-Mansur pasti kita sampaikan di pekan yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini sehat semuanya Pak. Jasmani sehat, rohani sehat. Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah. Bangun tidur apa tadi? Senyum. Itu begitu. Itu tandanya kalau hidup kita makmur, terayomi. Siapa yang mengayomi? Allah Subhanahu wa taala. Khusus jamaah Darussalam kalau bangun tidur adalah senyum begitu. Kemudian anak cucu semuanya ponakan yang ada di rumah menjadi generasi soleh dan solehat. Itu harapannya terbesar orang tua pasti itu. Orang tua itu senang kalau anaknya dia sukses, duitnya banyak, jadi pejabat kalau perlu, punya kedudukan di masyarakat kalau ada. Tapi itu bukan suatu yang lazim bagi orang tua. Tapi yang lazim adalah anak jadi anak yang soleh. Itu lazimnya di situ. Kenapa begitu Ustaz? Nah itu yang saya rasakan juga sama. Jadi dulu ketika bapak itu ke pesantren, kami enggak, nah kamu ke pesantren biar hafal Quran ya, nah. Kamu ke pesantren nanti biar pintar baca kitab kuning ya, nah. Nanti ke pesantren biar bisa sampai ke timur tengah sana jadi ulama ya. Tidak. Nah kamu ke pesantren nanti nak balik jadi bujuk wong sing soleh. Itu saya masih ingat itu. Hanya kalimat pendek-pendek saja, tapi ternyata maknanya besar. Jadi kalau soleh itu kan sampai tua juga soleh. Kemudian rezeki kita, karir kita nggak usah dihitung usia. Rezeki dan karir itu sampai akhir hayat insya Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ini semua yang dapat kita rasakan dari rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung pekan yang akan datang insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.